Kingsman, world's finest tailor. But now we're going into the spy business. Very clever. Based on true events. This will not be a war of heroes. Meet history's most evil legends. The assassin, Gavrilo Princip. Weakness, throwing arm. Strength, started World War I. The super spy, Mata Hari. Strength, screen presence. Weakness, scars. Do you forget your manners? Guilty as charged. And the crazed monk, Rasputin. Strengths and weaknesses. You'll have to see it for yourself. It's good, no? Yes, very. On December 22nd, Our enemies think we are gentlemen. It's time to remind them what the Kingsmen are. nobility is born in blood. Boys are always so messy. The King's Man. Sampurasun Akang Teteh, Indra Saputra Channel di sini. Terima kasih untuk Akang Teteh yang sudah ngeklik video terbaru dari Indra. Selamat datang kembali di Bahas Film. Oke Akang Teteh, di Bahas Film kali ini kita akan membahas salah satu film yang baru tayang di hari Rabu kemarin, tepatnya di tanggal 22 Desember 2021. Tapi sebelum kita ngebahas film apa yang akan kita bahas di Bahas Film, sebelumnya Akang Teteh yang belum subscribe channelnya Indra Saputra, langsung aja ditekan tombol subscribe-nya. Jangan lupa nyalakan juga loncengnya biar nggak ketinggalan updatean terbaru dari Indra Saputra Channel. Oke, di Bahas Film kali ini Akang Teteh kita akan ngebahas salah satu film yang menjadi film favorit Indra juga. Langsung aja di Bahas Film kali ini kita akan ngebahas film tentang The Kingsman. Dimana di tahun 2014 ini Kingsman yang pertama kalinya itu tayang di seluruh bioskop di 2014 dengan judulnya Kingsman: The Secret Service. Dilanjutkan 3 tahun berselang, tepatnya di 2017, Kingsman menghadirkan lagi dengan sequel yang keduanya itu The Golden Circle di tahun 2017 yang berhasil lagi-lagi mengambil perhatian dari pecinta film di Indonesia. Oke, Akang Teteh, langsung aja kita akan review ataupun ngebahas film The Kingsman yang baru tayang di 22 Desember 2021. Langsung aja kita bahas, ini dia pembahasannya. Oke, Akang Teteh, sebelum kita ngebahas masuk ke pembahasan dari film The Kingsman itu sendiri, terlebih dahulu Indra akan membacakan sedikit sinopsis tentang film The Kingsman. Dilansir dari cnnindonesia.com, sinopsis The Kingsman cerita awal mula agensi Kingsman. Nah, film The Kingsman berlatar belakang beberapa tahun sebelum petualangan Harry, Exy, dan juga Merlin di 2 film Kingsman sebelumnya. Secara garis besar, The Kingsman mengungkap asal-usul berdirinya Badan Intelijen Independen pertama Kingsman. Agensi ini bertujuan untuk menumpas para tiran dan dalang kriminal dalam merencanakan serangkaian peristiwa untuk memicu perang yang akan memusnahkan jutaan orang. Orlando Oxford yang diperankan oleh belibet ini menyebutnya Ralph Fiennes, seorang bangsawan Inggris berusaha menjaga putranya Conrad Oxford yang diperankan oleh Harris Dickinson dari dampak negatif peperangan dan sisi gelap dunia. Janjinya pada mendiang sang istri Emily Oxford yang diperankan oleh Alexandra Maria Lara yang tewas ditembak penembak jitu. Ia tewas saat menemani Oxford memenuhi undangan dari General Kitchener yang diperankan oleh Charles Dance di Uganda. Janji itu membuat Oxford terlalu protektif terhadap keselamatan putranya. Namun, hal itu tidak menghentikan Conrad untuk terus berlatih bela diri menjadi seorang pria yang kuat. Dan suatu hari Oxford mendapat kabar dari sahabat lamanya, General Kitchener, seorang pria tak dikenal menembak Franz Ferdinand dan istrinya. Kejadian itu membuat tensi politik di Eropa yang sedang menghangat seketika memanas. Nah,
Selain itu juga Kang Teteh, Oxford lalu mengumpulkan 2 orang kepercayaannya, pengawal bernama Shola yang diperankan oleh Jimon Honsu, mohon maaf sekali lagi kalau misalkan ada salah pelafalan dalam penyebutan nama, dan juga Polly Gemma Arterton, diperankan oleh Gemma Arterton, seorang pengurus rumah tangga yang pandai. Dari pencarian tersebut, mereka menyadari bahwa keburukan dan kegilaan yang terjadi di dunia dipicu oleh organisasi jahat yang dipimpin oleh Morton, yang diperankan oleh Matthew Goode. Organisasi tersebut yang menjadi dalang di balik Perang Dunia Pertama. Demi menghentikan perang, Oxford membawa 2 asisten dan putranya ke Rusia untuk membunuh Grigory Rasputin yang diperankan oleh Rhys Ifans. Dia adalah salah satu anggota Morton yang mengendalikan Kaisar Rusia. Kematian Rasputin rupanya masih belum cukup untuk meredam perang. Inggris makin terdesak oleh pasukan Jerman yang juga dikuasai oleh kelompok Morton. Di tengah situasi yang memburuk, Oxford mendapat kabar buruk bahwa Conrad ikut berperang. Hal itu membuyarkan perhatian Oxford yang sedang mencari cara untuk menghentikan perang. Berbeda dengan 2 film Kingsman sebelumnya, Kang Teteh, The Kingsman mengambil latar 1 abad lebih awal. Untuk itu, film ini menampilkan rangkaian peristiwa bersejarah di era Perang Dunia yang pertama. The Kingsman merupakan ambisi sutradara Matthew Vaughn. Aku salah lagi nih nyebutinnya ya. Matthew Vaughn yang bertekad mengembangkan waralaba Kingsman. Salah satunya menceritakan bagaimana spionase berubah dari masa ke masa. Sama seperti 2 film Kingsman terdahulu, The Kingsman juga memperlihatkan toko penjahit Kingsman di London yang berfungsi sebagai markas dan gudang senjata organisasi tersebut. Sehingga unsur fashion berupa setelan jas yang elegan yang muncul di film Kingsman sebelumnya juga ditampilkan dalam film ini. Well, Kang Teteh, setelah kita tahu tentang sinopsis film The Kingsman, ini saatnya kita berkenalan dengan orang-orang yang berperan di film The Kingsman itu sendiri. Pastinya The Kingsman ini rilis di Indonesia pada tanggal 22 Desember 2021 yang disutradarai oleh Matthew Vaughn, yang diadaptasi dari Kingsman itu sendiri. Nah, di film Kingsman ini tentunya yang berperan penting di film The Kingsman ini, bolak-balik terus ya, yaitu ada Ralph Fiennes. Ribet nih, yang berperan sebagai Duke of Oxford yang merupakan ayah dari Conrad Oxford. Nah, sementara Conrad Oxford itu sendiri diperankan oleh Harris Dickinson. Lalu ini ada Polly yang merupakan nanny ya, ataupun asisten rumah tangganya dari Duke of Oxford, diperankan oleh Gemma Arterton sebagai Polly. Dilanjutkan ada Jimon Honsu yang berperan sebagai Shola, itu yang di awal film itu yang mengendarai kuda. Lalu ada di sini yang berperan sebagai Grigory Rasputin yang diperankan oleh Rhys Ifans. Ada juga hadir di situ yang berperan sebagai Galahad, yaitu Colin Firth, dan juga banyak sekali peran-peran lainnya yang tidak bisa kita sebutkan satu persatu ya. Pokoknya itu tadi pemeran utama di film The Kingsman. Alright, setelah kita tahu sinopsis dan juga para pemain dan orang-orang di belakang layar film The Kingsman, ini saatnya Indra akan mengungkapkan, Indra akan memberikan hal-hal yang menarik di film The Kingsman itu sendiri. Yang pertama, sama seperti halnya Kingsman sebelumnya di 2014 dan juga 2017, yang paling Indra suka itu pertama kali itu adalah look-nya. It means outfit yang dikenakan oleh para The Kingsman itu sendiri. Jujur, Indra sangat suka sekali dengan style mereka. Style dari London gitu ya, England kayak gitu, yang berjas rapi seperti itu. Suka banget semua jasnya bagus. Jadi sedikit terinspirasi dalam berpakaian dari si Kingsman itu sendiri. Selain itu di The Kingsman, kalau kita flashback ke 2 film sebelumnya, itu alat-alatnya itu canggih-canggih ya. Nah, kalau di The Kingsman ini tidak ada alat yang canggih seperti payung, kacamata, jam tangan, sepatu, semuanya itu tidak ada. Karena ini film The Kingsman ini menceritakan awal mula terbentuknya The Kingsman itu sendiri. Nah, yang disuka di sini pastinya selain look, saya paling suka aksen Englishnya itu, British. Udah jatuh cinta deh kalau misalnya ada orang yang ngomongnya itu aksennya atau dialeknya itu England gitu ya. English British kayak gitu, pokoknya suka banget. Dan hal yang menarik juga ini Indra berasa sedikit memflashback ke Perang Dunia yang pertama, karena settingannya latar belakangnya itu adalah Perang Dunia pertama yang sekitaran tahun 1914 sampai 1918. Koreksi bila salah ya di komentar, oke? Jadi di sana menampilkan peperangan Perang Dunia 1, jadi serasa nonton film 1917. Jadi nuansanya tuh seperti itu ya. Selain itu juga pastinya semuanya berperan oke banget dan sangat-sangat terbawa oleh alur cerita yang disajikan oleh film The Kingsman itu sendiri.
Selain hal-hal tadi yang Indra utarakan itu hal-hal yang menarik perhatian bagi Indra dan yang sangat tidak sukai dari Kingsman, ada juga hal-hal yang membuat Indra kurang suka gitu ya dari film The Kingsman itu sendiri. Yang pertama itu dari awal film 60 menit, kurang lebih 60 menit pertama Indra sengaja lihat jam tangan saat itu pada saat nonton, pengen tahu nih dari berapa menit gitu kan waktu ngobrol ataupun dialognya itu, karena di 60 menit pertama itu terlalu banyak ngobrol, terlalu banyak dialog. Tapi Akang Teteh harus serius nih kalau misalkan pengen mengetahui kelanjutan dari film dari apa tuh ya, jalan cerita film The Kingsman itu sendiri. Jadi harus fokus di 60 menit pertama, karena disitulah inti permasalahannya itu. Walaupun banyak ngobrol, banyak dialog, no action gitu, sangat sedikit sekali actionnya, tapi itu berpengaruh ke jalan ataupun alur cerita di akhir-akhir film The Kingsman itu sendiri. Yang kedua, jangan berharap Kang Teteh berekspektasi lebih bahwasanya film The Kingsman ini menggunakan alat-alat yang canggih. Seperti yang kita bahas di yang sebelumnya, itu bisa menjadi kelebihan ataupun bahkan jadi kekurangan di film The Kingsman ini. Balik lagi, ini berlatar belakang tahun 1900-an. Jadi asal mungkin gitu ya, ada pistol dari payung, terus juga tadi jam tangan, kacamata, segalanya itu tidak akan hadir di film The Kingsman itu sendiri. So, buat Kang Teteh yang berharap seperti itu, mohon maaf, harapannya hancur begitu aja ya. Selain itu juga nih yang hal-hal yang tidak disukai Indra di sini itu pada saat di akhir-akhirnya itu. Nah, di sana juga di akhirnya apa tuh ya, rada-rada nyesek gitu kan dengan kontraknya yang akhirnya terbunuh begitu saja oleh rekannya yang mengetahui bahwasanya itu bukan si, aduh siapa saya lupa namanya, pokoknya bukan si apa sih namanya teh, prajurit muda kayak gitulah ya. Akhirnya ditembak sebelum si kontrak itu menjelaskan. Jadi ya agak kecewa juga sih, pada berharap kontrak itu masih tetap hidup ataupun masih bisa melanjutkan misi dari sang ayah tercinta. Akang Teteh, kita masuk ke kesimpulan dari film The Kingsman. Buat Akang Teteh yang pecinta ataupun memang sudah jatuh hati ke film Kingsman dari 2014 dan 2017, ini wajib nonton film The Kingsman. Karena apa? Seperti yang udah bilang di awal, bahwasanya film The Kingsman ini menceritakan awal mula dari terbentuknya The Kingsman sebagai agensi rahasia independen seperti itu ya. Dan pastinya untuk Akang Teteh bila ke bioskop, Indra selalu mengingatkan untuk selalu mematuhi dan menerapkan protokol kesehatan. Langsung aja datang ke bioskop-bioskop kesayangan Akang Teteh di seluruh Indonesia. Tiba saatnya Indra untuk memberikan rating ataupun nilai terhadap film The Kingsman itu sendiri. Karena ada beberapa hal-hal yang apa tuh ya, miss dari ekspektasi Indra, akhirnya Indra memberikan nilai 8 dari 10 untuk film The Kingsman. Overall, Indra sangat terhibur dengan filmnya dan juga jadi tahu deh cerita awal mula dibentuk The Kingsman itu sendiri. Itu tadi Akang Teteh pembahasan soal film The Kingsman. Nah, buat Akang Teteh yang penasaran, langsung aja nonton ke bioskop-bioskop kesayangan Akang Teteh, oke? Terima kasih buat Akang Teteh yang senantiasa selalu menonton, menyaksikan, nge-like video-video dari Indra Saputra Channel ini. Dan buat Akang Teteh yang belum subscribe, langsung aja ditekan tombol subscribe-nya. Boleh juga tekan tombol like jika suka videonya. Boleh di-share juga ke teman-teman Akang Teteh apabila pecinta dari film The Kingsman. Dan juga komen di bawah untuk Akang Teteh semuanya yang memang tahu ataupun memberikan pendapat lainnya tentang film The Kingsman itu sendiri. Oke, kita sudah berada di penghujung video di bahas film kali ini. Sekali lagi terima kasih banyak atas perhatian Akang Teteh. Dari Indra Saputra pamit. Ingat yang satu ini ya Akang Teteh, stay safe, keep healthy, and always be happy. Hatur nuhun. Tahun 2017 juga hadir The Golden Ticket. Kok Golden Ticket? The Golden Circle, kok Golden Ticket? Oke, bagian itu enak nih. Enaknya oleh Matthew Vaughn yang juga diadaptasi dari Kingsman, dan pemerannya antara lain